Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah buku Faraid kelas 3 yang akan dipelajari di kelas 3 KMI. Ya, untuk mempelajarinya kita akan bagi ke 3 step. Yang pertama itu adalah step dasar, yang kedua adalah step hafalan angka-angka atau furut-furut, jatah-jatah. Yang ketiga adalah step pengembangan dari hasil hafalan kita itu. Nah, ini kita masuk ke step yang pertama dulu ya, yaitu adalah bagaimana kita memahami dasarnya. Nah, kalau di buku Faraid ini berarti yang harus dipahami itu adalah adars al-awal, asani. Nah, ini basic sama asalis lah. Sama daras asalis ini basic banget yang harus benar-benar dihafal dulu sebelum masuk ke al-furud al-muqaddarah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari pelajaran pertama nih, ad-dars al-awal. Ta'rifu ilmil faraid. Al-faraid lugatan jam'ul faridah ma'naha at-taqdir. Ya, at-taqdir. Ilmul faraid istilahan ilmun yu'rafu bihi kaifiyatu qismati tirkah ala mustahiqiha. Nah, jadi ilmu faraid ini adalah ilmu yang diketahui dengannya bi hadal ilm, ya, ilmun yu'rafu bihi bi hadal ilm. Nah, madza yu'rafu kaifiyatu qismati tirkah, bagaimana cara pembagian atirkah ala mustahiqiha. Nah, tirkah ya, ini jadi objeknya adalah tirkah. Makanya di sini maudhu'uhu atau objeknya, objek ilmu ini adalah at-tirkat. At-tirkat jamun minat tirkah. Ya, tirkah itu adalah sesuatu yang ditinggalkan mayit ya. Nanti kita akan bahas juga. Nah, samrotuhu atau faidatuhu yaitu isolu zawil huquqi huquqahum. Ya, dan ma huwa samrotuhu? Samrotuhu isolu zawil huquqi huquqahum. Isol itu hada masdar min kalimati awsola yusilu, bimana ja'alahu yasil. Atau dalam bahasa Indonesia itu kayak proses penyampaian, disampaikannya atau proses disampaikannya suatu hak kepada orang-orang yang memiliki hak. Nah, itu kan zawil hukuk, orang-orang yang punya hak, hukukuhum, hak-hak mereka. Ya, hum hada yarji ila zawil hukuk gitu ya. Nah, semua istimdaduhu atau sandaran atau landasannya itu adalah Alkitab wa sunnah wal ijma atau Al-Qur'an, hadis dan ijma. Nah, semua hukmu ta'alumihi fardu kifayah. Jadi belajarnya itu fardu kifayah. Yang penting ada di dalam suatu masyarakat itu orang yang bisa. Idza qama bihi al-ba'du saqata al-haraj 'alal baqin. Ya, jadi gak perlu lagi dipelajari oleh yang lain, gak apa-apa gak dipelajari kalau sudah ada yang menguasai ilmu ini. Nah, tapi hukmu istimalihi wajib inda taksimi tirkah. Ya, berarti kalau misalnya di suatu desa nggak ada yang paham, ya harus cari tahu ke desa lain atau ke, ya kalau zaman sekarang sudah ada internet ya, bisa via online konsultasi dan lain sebagainya. Nah, ini ada dalil ala tasyrihi. Qala Allah Ta'ala ada fi suratin Nisa al-ayah sabi'ah. Summa qala Ta'ala kadzalika fi suratin Nisa al-ayah al-hadiyah asyarah. Nah, ini yang tertulis di buku ini ya, walaupun sebenarnya banyak, tapi kalau kalian kelas 3 KMI ya hafalin aja, ini asli, insyaallah gampang. Ya, semua badahu kadzalika dalil hadza minal hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hiqu al-faraidu bi ahliha faman baqiya falaula rajulin dzakarin. Nah, ini ya muttafaqun alaih. Semua kadzalika qala sallallahu alaihi wasallam innallaha qad a'ta kulli dzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris. Nah, ini juga hadis dari hadis dalil dari hadis. Nah, maka kalau kalian belajar faraid di KMI ya minimal hafalkan satu dari hadis, satu dari Quran, tapi kalau bisa semuanya hafal itu lebih baik lagi. Nah, badahu hadza ta'rifut tirkah. Nah, ini ya yang tadi kita bahas di ta'rif itu ya kan, ilmun yu'rafu bihi kaifiyatu qismati tirkah. Nah, apa tuh tirkah? Nah, at-tirkah masdarun bimana maf'ul, masdar bimana maf'ul. Nah, jadi tirkah itu masdar tapi maknahu maf'ul. Jadi al-matruk ya, at-tirkah manahu al-matruk. Wa istilahan ma yukhallifuhu al-mayyit min malin au ikhtisasin ya. Yukhallifuhu ini ada tasdidnya ya. Kalau di komus itu yukhallifuhu manahu yatrukuhu. Nah, jadi ma yukhallifuhu al-mayyit min malin au ikhtisasin. Ya, yang ditinggalkan oleh si mayit dari harta ataupun ikhtisas. Ya, ikhtisas itu kehususan-kehususan selain harta ya, seperti itu. Semua badahu al-huquq al-muta'alliqah baini tirkah. Nah, ini adalah hak-hak yang berkaitan dengan
tirkahnya itu dengan hal-hal dengan sesuatu yang ditinggalkan si mayit itu. Jadi di sini ada hak-hak yang harus ditunaikan atau apa istilahnya dilaksanakan sampai nanti ujung-ujungnya baru kita ke al-irsu. Nah, al-irsu ini adalah sesuatu yang dibagikan kepada ahli waris. Nah, tapi sebelum itu ada hak-hak yang harus dipastikan dulu sudah selesai atau belum urusannya. Nah, gitu ya. Nah, di sini ya ta'ala kubitir katil mayyit khamsatu huquqin murattabatan. Nah, jadi ini harus murattabatan atau berurutan. Ya. Al-awal mu'natu tajhiz. Ya. Mu'nah mana hukut atau bekal ya, min ghuslin wa kafnin wa ujrati hufri qabrin wa nahwahu. Ya, jadi bekal atau biaya yang diperlukan untuk persiapan tajhiz, untuk mempersiapkan si mayit sampai ke liang kubur, ke liang lahat. Min ghuslin atau pemandian ya, mulai dari pemandian, dari kafan, dari biaya jasa orang yang gali kubur dan lain sebagainya ya, pokoknya sampai sang mayit itu sudah masuk ke liang lahat, biayanya udah lunas. Nah, itu urusan yang pertama selesai, itu prioritas. Nah, yang kedua al hukuk al mutalik biaini tirkah, al hak al mutalik biaini tirkah. Nah, ini al hak itu maksudnya adalah sesuatu yang sudah disyariatkan kepada dia harus ditunaikan, seperti zakat ya, atau pegadaian nih. Wal jinayah itu denda ya, al jinayah itu denda. Seperti itu. Jadi kalau dia wajib bayar denda apa, terus habis itu sebelum dia bayar terus meninggal ya wajib dibayarkan oleh harta peninggalannya itu. Nah, kemudian yang ketiga itu tentang adain al-mursal fi dhimmah ya. Adain al-mursal fi dhimmah itu adalah hutang yang kewajibannya itu tetap tetap harus dibayar gitu. Kewajiban hutang itu harus tetap dibayar setelah dia meninggal pun, yaitu dain bila rohan, yaitu hutang tanpa jaminan ya. Jadi hutang tanpa jaminan itu kan adalah sesuatu yang akan menjadi hutang selamanya begitu. Kalau si mayit pun sudah meninggal ya. Beda kalau dengan jaminan kan. Jaminan itu kan dia akan menjadi jaminan bahwasanya hutang itu akan dibayar. Nah, bahkan biasanya kan jaminan itu lebih besar daripada hutang ya. Jadi kalau misalnya tidak sampai dibayar terus jaminannya yang malah dijadikan alat untuk bayar hutang, ya itu malah kita yang rugi gitu kan. Masa jaminan kita yang dijadikan bayar hutang, itu kita yang rugi. Nah, makanya harus dibayar dulu supaya jaminannya bisa kembali kepada ahli waris, seperti itu. Kemudian yang keempat, al-wasiyatu bisulus famadunahu li ajnabi. Nah, al-wasiyah. Nah, ini baru yang keempat adalah wasiat. Al-wasiyatu bisulus famadunahu li ajnabi. Ya. Wasiat bisulus itu maksudnya adalah dengan jatah maksimal sepertiga. Jadi nggak boleh si mayit itu sebelum meninggal itu mewasiatkan seluruh hartanya diserahkan kepada fulan, itu nggak boleh. Dalam artian tidak menjadi suatu kewajiban yang mutlak bagi ahli waris untuk menunaikan itu. Tapi maksimalnya yang wajib benar-benar harus dilakukan kalau memang ada wasiat dari si mayit itu adalah sulus. Ya, misalnya si fulan meninggal nih. Nah, ngasih tahu ke anak-anaknya, "Nah, nanti semua harta saya buat si fulan ya." Nah, itu kan. Nah, itu kan anak-anaknya bingung kan, mungkin apakah harus ditunaikan semua atau enggak. Nah, itu kalau mau ditunaikan semua nanti kembalinya kepada si anak itu, berarti ikut bersedekah atas hak-haknya dia kepada si orang yang diwasiatkan. Ya, jadi namanya wasiat itu maksimal yang harus dipenuhi itu adalah sulus. Tapi kalau misalnya lebih dari sulus, yaitu kembali ke musyawarah keluarga. Ya, dan itu nanti sifatnya adalah sedekah atau hadiah. Hadiah nanti masuknya ke hadiah. Nah, seperti itu. Famadunahu li ajnabi. Famadunahu dunahu ma'nahu tahtahu. Ya, famadunahu itu maksudnya adalah wasiat itu boleh sepertiga atau lebih bawah dari sepertiga, misalnya 1/4, 1/5, 1/6 dan seterusnya, itu kan lebih kecil dari sepertiga, itu boleh. Ya, dan itu wajib untuk ditunaikan kalau ada wasiat yang sulus ke bawah. Nah, seperti itu ya. Karena kembali kepada dasarnya ilmu faraid ini adalah penentuan sebelum pembagian. Jadi ditentukan dulu nih. Oh, diwasiatkan hartanya semuanya. Wah, tapi kan maksimal sulus. Ya udah, sulus dulu nih yang ditentukan. Nah, sisanya tetap dibagikan dulu, ditentukan tuh jatah anak-anaknya berapa, atau mungkin ada saudaranya dan seterusnya.
ahli warisnya itu berapa jatah-jatahnya ditentukan dulu. Nah, tapi kalau pembagiannya seperti apa? Semisal ahli waris itu ridho semua untuk diberikan hartanya semua ke si fulan yang diwasiatkan si ayah atau si mayit misalnya. Nah, itu urusan lain karena itu adalah kekeluargaannya sendiri gitu ya. Jadi bukan berarti ilmu faraid ini seperti yang penentuan yang tidak boleh dibagikan setelahnya itu sesuai dengan keriduan gitu ya, keriduan masing-masing gitu. Jadi semisal anak laki-laki harusnya dapat 2 bagian, anak perempuan dapatnya 1 bagian. Nah, tapi kan bisa jadi dalam suatu keluarga anak laki-laki itu sudah sangat mapan dan kaya raya. Semisal habis itu harta warisannya dikasihkan kepada semua anak perempuannya, itu semuanya dikasihkan kepada anak perempuan. Nah, itu kan tidak masalah gitu. Itu jadinya adalah hadiah bagi si kakak untuk si adik begitu kan. Walaupun si kakak itu laki-laki dapat jatahnya lebih banyak, tapi kalau memang niatnya untuk mensejahterakan adiknya dan memang sesuai dengan keinginan orang tuanya misalnya, itu jadinya ke hadiah bukan ke penunaian wasiat seperti itu. Karena wasiat itu yang wajib ditunaikan adalah cuma sulus maksimal. Nah, kemudian nomor 5 itu al-irsu wa huwa al-maqsud bidzat. Oh ya, nomor 4 ini lupa ini. Ligoiri waris. Ligoiri waris itu maksudnya adalah wasiat itu hanya boleh diberikan, diwajib diberikan, atau wasiat itu adalah diperuntukkan untuk selain ahli waris. Nah, jadi kalau kayak tadi misalnya si ayahnya wasiat si adik harus dapat paling banyak. Nah, misalnya itu tidak bisa dianggap sebagai wasiat yang sah. Tapi kalau misalnya itu adalah keinginan ayah misalnya yang meninggal, kemudian si kakak itu mau mengikuti kemauan ayahnya, ya berarti dengan keridhaan si kakaknya ya. Nah, itu maka akan menjadi pahala hadiah atau istilahnya pemberian bagi si kakak untuk si adik. Ya, jadi bukan menunaikan wasiatnya secara syariat yang tertulis di ilmu faraid ini, tapi itu adalah merupakan hadiah. Karena kembali ke tadi faraid ini adalah penentuan sebelum pembagian. Seperti itu. Nah, terus al-irsu wa huwa al-maqsud bizat. Al-maqsud bizat itu adalah sesuatu yang setelah wasiat-wasiat semuanya dituntaskan, maka barulah al-irsu ini yang dibagikan kepada ahli waris seperti itu. Jadi kalau tadi ada wasiat misalnya si ayah meninggal kemudian wasiat kepada semuanya hartaku buat si adik semua, itu tidak bisa dihitung sebagai wasiat, tapi nanti dihitungnya al-irsu dulu nih, dibagi dulu. Misalnya istrinya dapat berapa, kemudian kakaknya yang cowok dapat berapa, adiknya yang cewek dapat berapa semuanya. Nah, setelah ditentukan ya barulah dibagi sesuai dengan musyawarah atau kesepakatan. Kalau misalnya si kakaknya nggak mau ngasihin hartanya itu, jatahnya itu ke si adik, itu sah-sah saja dan itu haknya dia seperti itu. Karena sesuai syariat demikian, tidak ada wasiat untuk ahli waris seperti itu. Dan kalaupun ada wasiat untuk selain dari waris, itu maksimal adalah sulus. Ya, mungkin ini part 1. Nanti kita akan lanjut ke part 2. Alhamdulillah, Allahumma qad istauda'naka ma'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi walatunsina anhu ya Allah ya rabbal alamin. Dan untuk tips and trick ya biar hafal dan paham itu kita pahamin dulu nih, bisa dibayangin, bisa diimajinasiin. Setelah itu hafalin. Nah, setelah hafal coba jawab nih soal-soal di tamrin ini, tapi jawabnya jangan lihat buku ya. Lihat buku boleh, tapi sebelum jawab ya, jadi kan kita udah tahu nih soalnya yang ditanyakan ini. Nah, maka dihafalin, habis itu dijawab per nomor nggak apa-apa. Nah, yang penting ketika nulisnya itu jangan nyalin, tapi hafalin, habis itu tulis pakai hafalan kita. Nah, seperti itu, insya Allah kan lebih mudah menghafal dan lebih bisa ngelotok ya, mudah-mudahan lancar belajarnya. Amin Allahumma amin. Ma'ana jahil jamil umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.